Siklus hidrologi adalah siklus air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Siklus air ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Siklus pendek berlangsung di atas perairan laut. Siklus pendek ini diawali dengan evaporasi atau penguapan air laut karena panas matahari. Uap air tersebut naik ke atas sampai ketinggian tertentu. Kemudian terjadi kondensasi dan membentuk awan. Jadi, semakin lama kandungan air di dalam awan akan semakin banyak, sehingga terjadi presipitasi atau titik air dalam awan yang turun sebagai hujan di atas permukaan air laut. Jadi, proses siklus pendek yaitu evaporasi atau penguapan air laut, kemudian kondensasi dan membentuk awan, lalu terjadinya presipitasi atau hujan. Siklus sedang terjadi jika air laut mengalami evaporasi atau penguapan karena panas matahari. Selain berasal dari air laut, evaporasi ini juga terjadi di sungai, danau, dan bentuk-bentuk air permukaan lainnya. Evaporasi menghasilkan uap air. Uap air laut tertiup oleh angin bersama dengan uap air dari proses evaporasi sungai, danau, dan bentuk-bentuk air permukaan lainnya ke arah daratan dengan ketinggian tertentu. Kemudian, uap air tersebut mengalami kondensasi dan membentuk awan. Semakin lama kandungan air di dalam awan akan semakin banyak sehingga terjadinya presipitasi atau hujan di daratan. Air hujan yang jatuh di daratan ini ada yang meresap ke dalam tanah menjadi air tanah. Proses ini yang dinamakan infiltrasi. Ada juga yang mengalir di permukaan tanah melalui sungai, danau, dan kembali lagi ke laut atau biasa disebut dengan runoff. Jadi, proses siklus air sedang yaitu evaporasi atau penguapan. Kemudian uap air tersebut mengalami kondensasi dan membentuk awan. Terjadilah presipitasi atau hujan di daratan. Air tanah ini dinamakan infiltrasi. Ada juga yang mengalir di permukaan tanah dan kembali lagi ke laut atau runoff. Siklus panjang diawali evaporasi yang berasal dari air laut, sungai, danau, dan bentuk perairan lainnya. Uap air tersebut selain berasal dari proses evaporasi, dapat juga berasal dari tumbuhan. Proses ini disebut sebagai transpirasi. Uap air dari hasil evaporasi dan transpirasi akan tercampur dan tertiup oleh angin ke daratan. Nah, pada ketinggian tertentu, uap air ini mengalami kondensasi dan membentuk kristal-kristal es yang jatuh sebagai hujan salju dan glaster. Glaster akan mencair, masuk ke aliran sungai dan kembali lagi ke laut. Jadi, proses siklus panjang yaitu evaporasi, transpirasi pada ketinggian tertentu mengalami kondensasi dan membentuk kristal-kristal es yang jatuh sebagai salju dan glaster. Glaster akan mencair, masuk ke aliran sungai dan kembali lagi ke laut. Perairan darat. Perairan darat adalah perairan yang terletak di dalam wilayah daratan dan tidak langsung berhubungan dengan laut. Contoh perairan darat meliputi 1. Danau genangan air luas dan dalam. Contoh Danau Tombak, Danau Victoria. Fungsi: sumber air, tempat wisata, habitat makhluk hidup air.
waduk danau buatan untuk irigasi dan listrik. Contoh Waduk Jatiluhur, Waduk Sangguli. Fungsi irigasi, pembangkit listrik, pengendali banjir. Embung, genangan air buatan kecil, contoh embung di desa-desa. Fungsi menampung air hujan, sumber air di musim kemarau. Sungai merupakan air tawar yang berasal dari mata air dan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah menuju ke muara, baik muara itu di laut, danau, atau sungai lain yang lebih besar. Profil sungai atau bagian-bagian sungai, bagian hulu atau di sekitar lereng gunung yang tinggi memiliki lembah berbentuk huruf V. Bagian tengah memiliki lembah bentuk huruf U yang panjang dan bagian hilir atau muara memiliki bentuk huruf U yang pendek. Rawa adalah genangan air di daratan yang terjebak pada suatu cekungan relatif dangkal dan memiliki lapisan tanah di bawah, impermeable atau tidak bisa ditembus oleh air. Karakteristiknya biasanya airnya asam berwarna kemerahan, kemudian di dasarnya banyak lahan gambut dan juga terdapat banyak tanaman yang lain. Air tanah merupakan air yang terdapat dan tersimpan di dalam tanah atau di sela-sela bebatuan yang mengalir ke permukaan bumi melalui pancaran atau rembesan. Klasifikasi air tanah berdasarkan letaknya, ada air tanah dangkal atau freatis, yaitu air tanah yang terdapat di atas lapisan kedap air atau lapisan impermeable atau lapisan yang tidak tembus air. Air ini biasa disebut air sumur oleh kita dan memiliki kedalaman biasanya tidak terlalu dalam atau dangkal 10-20 meter. Ini adalah gambarannya, ini lapisan tanah biasa, ini lapisan tanah kedap air, dan ini kedap air. Air tanah dangkal freatis yang atas, dan maka itu namanya sumur freatis. Yang kedua, air tanah dalam atau artesis, air tanah yang terletak di antara dua lapisan kedap air, sehingga ini lapisan dan menghasilkan sumur artesis. Perairan lautan adalah perairan yang terletak di luar wilayah daratan dan meliputi sebagian besar permukaan bumi. Perairan lautan meliputi teluk. Teluk adalah bagian laut yang menjorok ke daratan, contoh Teluk Jakarta dan Teluk Benggala. Fungsi pelabuhan alami, tempat wisata, dan sumber daya laut. Selat. Selat adalah perairan sempit yang menghubungkan dua laut. Contoh Selat Makalah dan Selat Sunda. Fungsi jalur pelayaran penghubung antara laut dan sumber daya laut. Laut pedalaman. Laut pedalaman adalah laut yang terletak di dalam daratan, contoh Laut Kaspia dan Laut Mati. Fungsi sumber daya laut, tempat wisata dan pengatur iklim. Laut tepi. Laut tepi adalah laut yang terletak di tepi benua, contoh Laut Utara dan Laut Cina Selatan. Fungsi sumber daya laut, tempat wisata dan penghubung antara pulau-pulau. A few moments later. Samudra adalah lautan air aslinya sangat luas di permukaan bumi yang membentang dari tempat yang satu ke tempat lainnya. Secara keseluruhan, bumi adalah planet wisata surya dengan wilayah perairan lebih besar daripada daratan. Sekitar 71% dari total luas permukaan bumi ditutupi perairan. Berikut 5 samudra terluas di dunia. 1. Samudra Pasifik. Luas Samudra Pasifik mencapai 165.250.000 km persegi. Samudra Pasifik sebagai samudra terluas yang ada di dunia. Samudra ini berbatasan dengan pantai barat Amerika Utara, yang merupakan rumah dari titik terdalam di bumi, yaitu Palung Mariana. Palung ini terletak di antara dua lempeng tektonik dengan kedalaman yang luar biasa.
Samudra Pasifik mencakup sepertiga permukaan bumi dengan kedalaman rata-rata 4.280 meter ini. Artinya, Samudra Pasifik memiliki bagian sekitar 46% permukaan air secara global. Kedalamnya, Samudra Pasifik adalah Selanjang Deep dengan kedalaman hingga 10.994 meter atau 36.070 kaki. Samudra Pasifik dinamai oleh penjelajah asal Portugis yaitu Ferdinand Magellan. Ia memilih nama Pasifik yang berarti laut yang damai. Samudra Pasifik juga berbatasan dengan benua Amerika Utara, Amerika Selatan, hingga ke Asia dan Australia. Ini membuat Samudra Pasifik memiliki banyak rute pelayaran yang menghubungkan benua samudra dan lautan yang berbatasan. 2. Samudra Atlantik. Di urutan kedua ada Samudra Atlantik yang memiliki luas sebesar 106.460.000 km persegi. Samudra Atlantik memiliki luas yang mencakup sekitar 20% permukaan bumi. Kedalaman rata-rata Samudra Atlantik adalah 3.646 meter, dengan bagian terdalamnya adalah Milwaukee Deep. Kedalamannya sekitar 8.380 meter. Kalau Samudra Pasifik juga titik terdalam, yaitu Palu Mariana. Samudra Atlantik juga tidak kalah keren. Samudra ini memiliki segitiga bermuda yang sangat misterius, sampai sekarang menyebabkan hilangnya banyak kapal dan pesawat terbang. Selain itu juga terdapat terusan yang menghubungkan antara Samudra Atlantik dengan Samudra Pasifik, yaitu bernama terusan Panama. Dalam samudra ini terdapat lebih dari 17.500 spesies, termasuk hiu, manatee, paus, bungkus, dan lain-lain. 3. Samudra Hindia. Samudra Hindia memiliki luas sebesar 70.560.000 km persegi. Samudra ini berbatasan dengan beberapa negara di Afrika Timur, benua Asia, benua Australia, bagian barat, dan Antartika pada bagian selatan. Kedalaman rata-rata samudra ini adalah 3.741 meter, lebih dalam dari Samudra Atlantik. Titik terdalamnya adalah Palu Sunda dengan kedalaman hingga sekitar 7.260 meter. Samudra Hindia adalah samudra terhangat di dunia dengan suhu rata-rata 77 derajat. 4. Samudra Antartika. Samudra Antartika memiliki luas sekitar 20.328.816 km persegi, dan dengan luas tersebut menjadikannya menempati urutan keempat sebagai samudra terluas di dunia. Samudra Antartika atau yang biasa disebut sebagai ocean juga menjadi samudra yang diperdebatkan batasannya oleh para ilmuwan. Sedangkan untuk titik terdalam yang dimiliki oleh Samudra Antartika adalah berada di 7.434 meter. Akhir-akhir ini, ekosistem yang ada di Samudra Antartika berubah cukup cepat karena adanya perubahan iklim. Samudra Antartika merupakan rumah bagi beberapa makhluk laut seperti anjing laut dan penguin. 5. Samudra Arktik. Samudra Arktik memiliki luas sekitar 14.055.865 km persegi. Samudra Arktik menjadi samudra terkecil dan terdangkal di dunia. Samudra ini berada di wilayah kutub utara dan diakui sebagai samudra terdingin. Kehidupan pada Samudra Arktik secara signifikan memang lebih sulit untuk dilihat daripada di samudra lainnya. Bahkan para peneliti juga harus menyelam melalui tes ke perairan laut yang begitu gelap. Perbedaan laut, samudra, selat, dan teluk. Ada beberapa bentuk perairan air asin yang kita kenal. Ada laut, samudra, selat, hingga teluk. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. 1. Laut. Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah banyak, serta luas yang menggenangi dan membagi daratan menjadi benua dan pulau. 2. Samudra. Samudra adalah lautan air asin yang sangat luas di permukaan bumi yang membentang dari tempat satu ke tempat lainnya. 3. Selat. Selat adalah lautan sempit di antara dua pulau. 4. Teluk. Teluk adalah lautan yang menjorok ke darat, yang ketiga sisinya dibatasi oleh daratan. Kesimpulan, daur hidrologi dan perairan darat serta lautan memiliki hubungan yang erat. Daur hidrologi meliputi proses evaporasi, transpirasi, kondensasi, presipitasi, dan turn-off.
hidup air.